إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya. Yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta kesempatan luang waktu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di Jumat terakhir daripada tahun 2024 Masehi ini kita masih dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah di Masjid Jami' Baitul Husna yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, sampai dengan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, selanjutnya melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala apa-apa saja yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa-apa saja yang telah Allah larang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, pada akhirnya kita bisa melewati tahun 2024, di mana hari ini merupakan hari Jumat terakhir daripada perjalanan hidup kita pada tahun ini. Kalau kita pikir-pikir secara akal yang jernih dan hati yang bersih, tentu banyak sekali nikmat-nikmat yang telah kita peroleh, dari nikmat jasmani hingga nikmat rohani, dari nikmat lahir hingga nikmat batin, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang paling besar, dari nikmat bisa bekerja hingga nikmat bisa beribadah kepada Allah
dalam bermasyarakat jamaah sekalian. Demikianlah nikmat demi nikmat yang tak terhingga jumlahnya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu selama menjalani kehidupan pada tahun 2024 ini. Maka semua nikmat yang kita peroleh itu jamaah sekalian, Allah sang pemberi nikmat meminta hanya satu kepada kita, yaitu syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jikalau kita bersyukur, niscaya nikmat-nikmat itu akan bertambah dan terus bertambah hingga menghadapi tahun 2025 nanti jamaah sekalian. Akan tetapi sebaliknya, jika nikmat-nikmat tersebut kita ingkari, kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya azab dan siksa Allah amatlah sangat pedih akan menimpa hingga ke akhirat nanti. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan hal ini di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu menyerukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat Allah maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah kita melewati tahun ini 2024, dari mulai bulan Januari kemarin sampai dengan bulan Desember saat sekarang ini jamaah sekalian, mari kita melakukan introspeksi diri secara serius terhadap semua nikmat-nikmat yang kita peroleh saat ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, atau malah sebaliknya mengingkari dan menyia-nyiakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang tak berguna sama sekali? Ketahuilah jemaah sekalian bahwa semua nikmat tersebut sekecil apapun akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawab. Untuk apa nikmat-nikmat tersebut digunakan oleh kita sekalian jemaah sekalian? Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan bagi kita semuanya. Tsumma lanus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yang artinya kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megahkan di dunia itu. At-Takatsur ayat 8. Jamaah rahimahullah, maka berdasarkan ayat ini kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah selama tahun ini sudahkah semua nikmat yang kita peroleh itu disyukuri, atau sebaliknya tidak disyukuri sama sekali? Jika kita bersyukuri, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Juga terawat baik-baik nikmat yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan hal-hal yang dibenarkan sesuai dengan ayat Islam memasuki tahun 2025 nanti. Akan tetapi jemaah sekalian, jika nikmat-nikmat tersebut tidak kita syukuri dan lebih baik digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali dan malah justru menambah dosa, maka bertaubatlah dengan memohon ampun sebanyak-banyaknya sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan
untuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa yang akan datang. Karena jika tidak kita lakukan hal ini jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat membenci, marah dan mengusir kita dari bumi miliknya ini jemaah sekalian. Perhatikanlah salah satu hadis qudsi berikut. Anallah la ilaha illa ana man lam yashkur ala ni'mati wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattahid rabban siwa'i, yang artinya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, tidak mau bersabar atas ujianku, dan tidak ridho menerima takdirku, maka carilah Tuhan selain daripada aku. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tentu dengan penjelasan hadis qudsi tersebut, kita tidak mau diusir dari muka bumi ini dengan mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada bumi selain bumi yang kita tempati saat sekarang ini, dan tidak ada Tuhan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita yakini keberadaannya saat sekarang ini. Oleh karena itu, untuk menjauhkan diri dari kemarahan, menjauhkan diri dari azab Allah yang akan menimpa kita, maka Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita, apalagi menghadapi tahun baru nanti, hendaknya kita selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diperoleh dari Allah, bersabar atas berbagai ujian dan cobaan yang menerpa pada diri kita, dan ridho terhadap takdir yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ketentuan sunnah yang berlaku di alam ini. Semoga khutbah Jumat mengakhiri tahun 2024 ini dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan introspeksi diri menuju perbaikan menyongsong tahun 2025 nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى اتقوا
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله